بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan muji Allah Subhanahu wa taala, dan pula kita bersyukur dengan menisbatkan semua nikmat datangnya dari Allah, dan pula kita bersyukur dengan berupaya terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya di malam ini kembali Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya dalam majelis ibadah, dalam majelis ilmu. Amalan terbaik setelah al-wajibat, setelah amalan-amalan wajib. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita, dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Fil. Ya. Tafsir surat Al-Fil yang banyak disebutkan oleh para ulama bahwasanya keterikatan surat Al-Fil dan surat Quraisy sangat kuat. Bahkan seakan-akan dua surat itu adalah satu surat, karena masih bersambung. Makna yang Allah sampaikan, hikmah kejadian Al-Fil untuk mereka orang-orang Quraisy, dan Allah tuntut orang-orang Quraisy untuk mensyukuri nikmat atas kejadian besar di saat itu. Ya, kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya dari 60.000 pasukan musuh yang mau menghancurkan Ka'bah. Baik. Dan wallahu alam tentang keutamaan atau apa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW dari surat Al-Fil, ya maksudnya di salat apa Rasulullah membaca surat Al-Fil, wallahu alam. Ya, tidak disebutkan di sini juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, maksudnya kita tahu surat
Al-Ikhlas yang selalu dibaca oleh Nabi SAW di penghujung witirnya, dijadikan pula wirid zikir pagi dan petang setelah selesai sholat 5 waktu. Untuk surat Al-Fil tidak datang ya dari Nabi SAW kapan Rasulullah merutinkan untuk membacanya ya. Nah, dan jelas surat Al-Fil ini di antara surat yang sering kita baca ya di sholat-sholat sunnah kita karena saking pendeknya. Terlebih di sholat taraweh ya itu mesti nggak pernah luput tuh imam tarawih. Dan tentunya kita mempelajari tafsir surat Al-Fil agar kita lebih memaknai apa yang kita baca tersebut karena seringnya kita baca ya. Baik. Nah, kita masuk pada surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Oh ya. Sebagian ada yang membaca entah disengaja atau tidak, dan itu hukumnya tidak boleh. Di sini alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, dibacanya gimana? Ada yang membaca seperti apa? Ustaz Qadhafi? Ada yang membacanya alif lam mim taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba dilihat lafadznya, hurufnya. Ya kan? Alif lam mim. Ada yang membaca seperti itu juga. Entah disengaja atau tidak, yang jelas itu hukumnya tidak boleh. Ya, karena tidak ada datang riwayat Rasulullah membaca demikian dan pula artinya tidak sempurna. Baik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, surat ini menunjukkan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada orang-orang Quraisy. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi mereka. Selain Allah melindungi rumahnya, selain Allah melindungi Ka'bah, selain Allah melindungi Masjidil Haram, wa ahabbu al-biqa' ilallah, ahabbul ard ilallah. Negeri yang paling dicintai oleh Allah adalah Mekah, sebagaimana datang hadis dari Nabi SAW ketika beliau hijrah. Ya, di penghujung jalan beliau melihat Mekah, beliau mengatakan, andaikan kaummu tidak mengeluarkanku darimu, aku tidak akan keluar darimu. Engkau adalah negeri yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat ini menunjukkan minnah atau anugerah karunia yang sangat besar yang Allah berikan untuk Quraisy. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya, melindungi masjidnya, melindungi negerinya Mekah dari mereka pasukan bergajah yang telah bertekad untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menghilangkan sama sekali apapun yang ada di Masjidil Haram tanpa bekas, ingin diangkat semuanya. Ya, jadi gajah yang dibawa oleh pasukan Abraha, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 12, ya, kemudian dibawa rantai besar panjang itu untuk mengikat seluruh pondasi Ka'bah, kemudian diikatkan, rencananya diikatkan di leher gajah-gajah yang 12 tersebut, kemudian ditarik dalam satu waktu sehingga terangkat seluruh pondasi-pondasi Ka'bah. Itu rencananya, itu makarnya. Nah, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hinakan mereka, Allah gagalkan makar mereka. Nah, wa kanu qauman nasara. Mereka itu adalah orang-orang Nasara, Abraha ini.
Dan sebenarnya agama Nasrani di saat itu adalah agama yang paling ringan. Yang paling ringan, maksudnya yang paling yang paling banyak ulamanya, yang paling banyak orang yang takut kepada Allahnya, yang menangis karena cinta dan takut kepada Allah dibanding orang-orang Yahudi yang keras hati mereka. Ya. Nah, mereka lebih mending keadaannya dibanding orang-orang Quraisy sebenarnya. Orang-orang Nasoro ini lebih mending, bukan lebih ringan gitu ya. Sama-sama musyrik ini. Tapi orang Nasrani itu musyrik enggak? Musyrik. Kenapa musyrik? Karena mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Nabi Isa. Ya. Kalau gitu kafir enggak mereka itu? Ya. Kafir? Nah, kafir. Jangan malu-malu. Ini malu-malu terus sekat-sekat atau takut-takut kali ya. Yang enggak usah takut yang kayak gini. Harus jelas-jelas ya. Kita belajar yang seperti ini itu harus terang. Tetapi ketika kita bermuamalah dengan orang-orang Nasoro, kita nggak boleh mengganggu mereka, kita nggak boleh mendolimi mereka, ya kita tidak boleh mencela kehormatan mereka, berdusta, ya berkhianat, kemudian mengambil hak mereka, hukumnya haram. Bahkan kalau seandainya sampai membunuh, lam yarah raihatal jannah, tidak akan mencium harum surga orang itu, Muslim itu. Tidak akan mencium harum surga. Yang sampai membunuh musyrik kafir yang ada di negeri ini. Nah, karena ada perjanjian damai, sebagaimana Rasulullah SAW di Madinah pada saat itu beliau bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah. Rasulullah SAW membuat perdamaian. Enggak boleh menyakiti satu sama lain, tidak boleh mengganggu satu sama lain. Tetapi Rasulullah SAW jelas-jelas dalam permasalahan tauhid, dalam permasalahan syirik, kufur, Islam, jelas Rasulullah SAW. Ini hukumnya syirik, ini hukumnya kufur. Ya, perbuatan syirik ketika mereka melakukan perayaan Yahudinya oleh Rasulullah SAW dibiarkan, dan Rasulullah nggak pernah mengatakan kepada mereka selamat ya, nggak ada. Mereka melakukan perayaan hari raya mereka, silahkan saja. Silahkan saja. Oleh Rasulullah SAW dilihat mereka bagaimana memakai baju-baju bagus mereka itu. Tidak, Rasulullah SAW mendatangi mereka, ya, kemudian mengucapkan apa? Selamat atas lahirnya anak Tuhan kalian. Siapa itu? Uzair misalnya. Enggak ada, Rasulullah bilang kayak ini. Harus jelas masalah tauhid, ya, syirik, enggak boleh abu-abu ya. Nah, orang-orang Nasrani mereka itu lebih ringan dibanding orang-orang musyrikin keadaannya. Ya kan? Karena mereka itu ya masih lebih ringan, bukan lebih mending. Bukan lebih ringan kesyirikannya, kekufurannya dibanding orang-orang musyrik Quraisy. Orang-orang Nasrani yang mereka sembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, walaupun ya tetap hukumnya adalah musyrik. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy yang mereka sembah adalah batu, kayu, yang mereka sembah adalah kuburan orang yang sudah mati, Lata, Uzza, Manah. Nah, sekalipun memang ada yang mengatakan bahwasanya orang-orang Nasrani itu tidak tergolong dalam musyrikin. Ada yang mengatakan demikian, tetapi itu dhaif sekali, lemah sekali. Karena jelas selain mereka berdoa kepada Allah, mereka berdoa kepada selain Allah, dan ibadah dan doa adalah ibadah. Beribadah kepada selain Allah berarti dia sudah menyekutukan Allah dalam ibadah, itulah kesyirikan. Ya. Nah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah." Sesungguhnya mereka orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrik apapun itu tergolong dalam kategori kafir. Fi nari jahannam, kata Allah mereka itu di neraka jahannam. Khalidina fiha, kekal abadi mereka di neraka jahannam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lemah yang mengatakan orang-orang Nasrani mereka tidak musyrik tetapi kafir. Ya. Bahkan sebagaimana kaidah yang dibuat oleh jumhurul ulama, setiap musyrik itu kafir, tetapi tidak setiap kafir itu apa? Musyrik. Contohnya apa? Kafir tapi tidak musyrik. Ya. Ateis. Dia nggak percaya ada Tuhan, nggak percaya agama, mereka kafir tapi tidak musyrik. Kenapa tidak musyrik? Karena mereka tidak beribadah sama sekali. Bagaimana mereka mau dikatakan musyrik? Mereka tidak beribadah sama sekali. Agnostik, orang-orang Korea misalnya. Mereka tidak meyakini mereka tidak mau beragama tetapi percaya ada Tuhan. Nah, mereka apa? Kafir tapi tidak musyrik. Ya, ada juga orang kafir yang tidak musyrik. Misalnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, ada juga yang sholat, ada juga yang haji, tapi dia mencela ayat-ayat Al-Quran, dia mencela Nabi SAW, dia mencela Islam, dia mencela hukum-hukum Islam, yang seperti itu kafir, tapi tidak apa? Musyrik. Jelas ini? Para ulama Hanabilah, mereka menghukumi orang yang meninggalkan sholat karena malas, mereka itu kafir, tetapi tidak musyrik. Nah, itu contohnya, kafir tidak musyrik. Kalau musyrik pastilah kafir. Apa arti kafir? Yang tertutup hatinya untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Mengimani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab suci, kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak percaya itu, maka tertutup hatinya. Itu kafir artinya. Kafir itu tertutup hatinya. Ya, tidak percaya dengan apa yang Anda sampaikan tadi. Nah di sini kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, idzaka aqrabu halan mimma kana alaihi Quraisy. Orang-orang Nasoro pada saat itu ketika mereka menghancurkan Ka'bah, mereka itu sebenarnya keadaannya lebih mending atau lebih ringan daripada orang-orang Quraisy. Iya kan? Mereka masih berkitabkan Injil, ngakunya. Dan ada juga dari kalangan orang-orang Nasoro itu yang mereka bertauhid pada saat itu. Sebelum diutusnya Nabi SAW bertauhid, mereka tidak meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah atau satu di antara yang 3. Nabi Isa adalah utusan Allah. Istilahnya dalam Islam apa? Sebagaimana dalam hadis, baqaya ahlul kitab. Mereka adalah yang tersisa dari kalangan ahlul kitab yang bertauhid. Ada. Yaitu ustadz-ustadznya Salman Al-Farisi. Ya enggak? Nanti baca di rumah, PR ya, kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi. Nah, bagaimana dalam kisah tersebut terlihat ada pendeta-pendeta Nasrani mereka yang bertauhid, yang tidak menyekutukan Allah, yang tidak berdoa kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan, ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit-langit dan bumi, sudah Allah takdirkan seperti itu. Bahwasanya ada orang-orang Nasrani 60.000 orang mau menghancurkan Ka'bah. Ya. Mereka mau menghancurkan Ka'bah dan ini adalah persiapan untuk diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa bulan setelah itu lahirlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Ka'bah, Masjidil Haram adalah rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, beliau dimuliakan dengan rumah Allah tersebut. Ya, di antara
di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW pun dengan adanya Ka'bah, adanya Masjidil Haram. Kemudian kisah Al-Fil, ya, di sini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dengan ringkas, kata beliau, masih ada hubungannya dengan Ashabul Ukhdud. Ya, surat Al-Buruj di sana disebutkan tentang Ashabul Ukhdud, bagaimana Nawas yaitu akhir raja dari kerajaan Himyar, musyrik, namanya Nawas. Dia yang membunuh Ashabul Ukhdud. Orang-orang yang beriman kepada Allah dibakar, ya, dibuat lubang besar berisikan api yang sangat besar, kemudian dilempar masuk ke dalam api tersebut mereka semua yang bertauhid, mereka semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan mereka itu Nasoro. Ya, yang dibunuh oleh Nawas, yang dimasukkan ke Al-Ukhdud. Itu adalah orang-orang Nasoro pada saat itu. Kurang lebih 20.000 orang dibakar oleh Nawas. Kemudian ada di antara mereka yang minta bantuan ke raja Romawi pada saat itu yang beragama Nasrani, Qaisar. Ya. Kemudian Qaisar sebagai raja Romawi, raja orang-orang Nasrani pada saat itu menulis surat ke Raja Habasyah. Siapa Raja Habasyah? Najasyi. Menulis surat ke Najasyi karena yang paling dekat dengan negeri Yaman adalah Habasyah. Ya. Nah, untuk menyelesaikan, ya, untuk melindungi orang-orang Nasrani yang ada di Yaman, ditindas oleh Nawas dari kerajaan Himyar yang pada saat itu musyrik. Dikirimlah oleh Najasyi 2 orang jenderal. Yang pertama bernama Aryad, yang kedua bernama Abraha. Ya, Aryad dan Abraha. Ya. Nah, dengan pasukan yang sangat besar, mereka masuk Yaman. Kemudian mereka menyerang kerajaan Himyar sampai matilah Nawas tenggelam di laut. Dan diambil alih Yaman itu oleh mereka berdua. Jadi ada 2 raja nih, ada 2 gubernur nih. Yang satu Aryad, yang satu Abraha. Mana bisa ada satu negeri, di satu negeri ada 2 raja, ya enggak? Ada 2 kepala. Mereka saling berperang. Ya, mereka saling bertikai berdua ini. Nah, kemudian berkata, daripada pasukan kita habis, satu sama lain berperang, innahu la hajata bina ila istidamil jaisyain bainana. Udah enggak perlu kita bawa pasukan lagi. Ya, tetapi kita duel saja berdua. Ya, siapa yang menang, dia yang menjadi pemimpin Yaman. Dia yang memegang Yaman. Ya, kemudian ini Abraha nih, yang bilang seperti ini Abraha nih. Dan Abraha ini orangnya agak lebih rendah daripada Aryad. Aryad lebih tinggi, lebih kuat, lebih kekar daripada Abraha. Tetapi Abraha lebih cerdas. Jauh lebih cerdas daripada Aryad. Nah, kemudian ketika ditantang duel seperti itu oleh Abraha, Aryad tentunya gengsi juga, ayo, ya. Dan sudah membuat makar Abraha ini, ya. Kalau nanti aku dalam kesulitan, bilang ke budaknya langsung tikam Aryad itu. Ya, padahal tadi nggak boleh bawa anak buah, sudah berduaan saja. Nah, kemudian ketika mereka berdua berkelahi atau duel,
fahamala Aryat ala Abrah fadarabahu bisayfa syarrama anfahu wa famahu wa syaqqa wajhahu. Subhanallah. Kalah Abraha. Ya, ditebas oleh Aryat, hidungnya, mulutnya, wajahnya sobek semua. Ini hidungnya putus setengah. Ya, Abraha itu makanya dinamakan apa? Abraha al-Ashram. Ashram artinya yang hidungnya putus. Nah itu ditebas oleh Aryat. Nah kemudian karena sudah melihat tuannya hampir mati seperti itu, Utudah, budak dari Abraha, langsung menikam Aryat dari belakang. Matilah Aryat. Ya, matilah Aryat. Kemudian yang menjadi gubernur Yaman pada saat itu siapa? Abraha. Nah, sampai berita ini ke Najasyi. Marah Najasyi dengan kejadian seperti itu. Bersumpah Najasyi, demi Allah, aku akan datangi negeri Yaman dan aku akan potong nasiyah itu ini bagian depan kepala, dan aku akan potong kepala Abraha ini, bagian depan kepalanya. Nah, kemudian mendengar ancaman seperti itu, Abraha langsung mengirim orang-orang ke Najasyi dengan banyak hadiah, ya, dengan kiriman-kiriman, kemudian dibawa baskom besar berisikan tanah Yaman, kemudian dipotong sebagian rambutnya di dalam mangkok dan dikatakan, ini wahai Raja Najasyi, ini tanah Yaman, silakan kau injak. Jadi engkau tidak perlu, jadi habis sumpahmu. Demi Allah aku akan menginjak tanah Yaman, kata Najasyi. Ya, dikirimlah tanah Yaman oleh Abraha. Ya, jadi engkau tidak harus menggugurkan sumpahmu. Kemudian ini nasihatku sudah terpotong. Ya. Dan dia memuji-muji Najasyi sehingga lapanglah hati Najasyi terhadap Abraha. Nah, kemudian Abraha bilang lagi, aku akan buatkan untukmu gereja yang sangat besar di negeri Yaman yang belum pernah terbangun bangunan seperti itu sebelumnya. Ya, untuk lebih melapangkan hati Najasyi ini. Dibuatlah gereja yang sangat besar di Son'a. Son'a di mana? Di Yaman, ya, ibu kota Yaman. Sampai sekarang tuh masih namanya Son'a. Kalau sekarang Yaman Utara, ya. Dibuat gereja tersebut sangat tinggi sekali, dengan halaman yang luar biasa indahnya, ya. Sammathal Arab al-Kulais. Dinamakan oleh orang-orang Arab pada saat itu gereja tersebut adalah al-Kulais. Lirtifaiha, karena saking tingginya. Orang yang melihat gereja tersebut hampir jatuh kolan suahnya. Kolan suah peci. Ya, jadi kalau pakai peci yang dipakai Fadil nih, ngelihat ke atas kayak gitu, jatuh dia tuh. Ya. Jadi saking tingginya bangunan tersebut, maka dinamakan apa? Al-Kulais, gereja Al-Kulais. Karena saking tingginya. Kemudian azama, betul-betul bertekad kuat Abraha untuk memalingkan orang-orang Arab agar hajinya ke gereja tersebut, tidak lagi ke Ka'bah. Ini udah buat makar nih, sudah buat kerusakan. Nah, kemudian dia pun menyampaikan itu kepada orang-orang Yaman. Nggak perlu kalian jauh-jauh pergi ke Makkah sana menunaikan haji. Sekarang sudah ada juga rumah ibadah yang lebih baik daripada Ka'bah, lebih megah, serba lebih. Ya. Nah, hajilah kalian ke gereja ini. Kemudian orang-orang Arab al-Adnaniyah, yaitu keturunan Nabi Ismail al-Musta'ribah. Jadi kalau Musta'ribah itu al-Arab al-Musta'ribah berarti mereka yang tinggal di Mekah nih.
mereka yang tinggal di Mekah, karena orang Arab asli mereka yang tinggal di Yaman. Terdengar itu oleh al-Arab al-Musta'ribah, Adnaniyah istilahnya, ya, orang-orang Quraisy, orang-orang Kinanah, ya. Kemudian juga orang Arab aslinya, yaitu Qahtaniyahnya. Mereka marah, mereka murka dengan ucapan Abraha tersebut, ya, sehingga diutuslah beberapa orang. Ya, kalau di sini dikatakan beberapa orang, dalam riwayat yang lain cuman satu orang dari Bani Kinanah. Nah, kemudian beberapa orang tersebut anna fitratan min Quraisy, beberapa pemuda Quraisy masuk ke dalam gereja tersebut dan membuat api unggun di sana, membakar gereja. Ya. Dan pada saat itu angin sangat kencang di malam itu sehingga terbakarlah gereja dan rubuhlah gereja tersebut. Murka Abraha sampai langsung mengumumkan peperangan di esok harinya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, ini riwayat yang disebutkan di sini. Dalam riwayat yang lain, satu orang dari Bani Kinanah ini, dia masuk ke gereja di malam hari, kemudian melumuri kotoran manusia di mimbarnya, di tempat ibadah mereka, di sekeliling, di dinding-dindingnya, yaitu yang membuat Abraha marah. Nah, jadi ada dua riwayat, ya. Nah, dan kedua riwayat tersebut membuat Abraha murka sehingga Abraha langsung mengumpulkan pasukan besar. Berapa tadi jumlahnya? 60.000 pasukan. Kemudian Raja Najasyi pun mengirim 8 atau 12 gajah, ya, untuk menghancurkan Ka'bah, disertai dengan rantai-rantai besar di leher-leher gajah tersebut untuk tadi, ya, menghancurkan pondasi Ka'bah dari dasarnya. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal Isya, sudah masuk waktu Isya. Barakallahu fikum. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Fil. Nah, kita awali tafsir ini dengan kisah yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Apa nama tafsir yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir? Tafsir apa? Apa nama tafsirnya? Salah. Siapa yang bisa jawab? Abu Zidan? Ya? Apa? Tafsir Ibnu Katsir? Nah, Tafsirul Qur'anil Azim. Ya. Nama tafsirnya Tafsir Al-Qur'an Al-Azim. Ya, tapi lebih dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir. Padahal beliau membuat membuat nama tafsirnya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Sebagaimana Sahih Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala membuat nama untuk kitabnya itu adalah Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. Kemudian dikenal dengan Sahih Al-Bukhari. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan, ya, kisah dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya. Raja Habasyah yaitu An-Najasyi
mengirim 8 atau 12 gajah. Ya. Ada riwayat entah berapa, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan selain itu, wallahu a'lam di sini kata beliau. Untuk menghancurkan Ka'bah dan mengikat Ka'bah itu dari pondasi dasarnya, ya rencana makarnya seperti itu, dan ditarik oleh ke-8 atau 12 gajah tersebut bersamaan sehingga tidak ada lagi sisa Ka'bah, betul-betul habis. Itu yang direncanakan oleh mereka. Nah, ketika orang-orang Arab mereka mendengar rencana atau mulainya perjalanan Abraha dengan pasukannya, 60.000 pasukan menuju Ka'bah, mereka orang-orang Yaman mencoba untuk menahan. Ya, mereka orang-orang Yaman mencoba untuk menahan. Karena mereka sangat memuliakan Ka'bah. Mereka pada saat itu berjuang untuk Ka'bah. Yang memimpin pasukan orang-orang Arab pada saat itu adalah Dzunafar namanya. Dzunafar mengumpulkan beberapa suku untuk menghadang pasukan Abraha, tapi tidak berbanding. Ya. Tidak berbanding dengan jumlah pasukan yang dibawa oleh Abraha, sehingga habislah pasukan Dzunafar ini, dan Dzunafar pun ditawan ketika mau dieksekusi. Ya, ketika mau dieksekusi, nah, hatta idza kana bi ardi khasam yaqtaru lahu nafil. Nah, masih ditawan. Kemudian ketika berjalan lagi pasukan Abraha ini dihadang lagi oleh pasukan Nufail ibn Habib al-Khathami. Ya. Dan kalau menurut di sini faqatalu, dibunuh Dzunafar. Ketika mau dibunuh Nufail ibn Habib, Nufail ibn Habib berkata, saya akan menunjukkan kepada kalian jalan ke Hijaz, jalan ke Makkah. Ya, jadi jangan bunuh saya, biar saya jadi penunjuk jalan kalian. Ya. Nah, yang tidak dibunuh nih. Kemudian falaman taha Abraha ilal Maghmas wa huwa qarib min Makkah, ketika pasukan Abraha sudah mendekati Makkah, pasukan Abraha mengambil atau merampas unta-unta yang ada di luaran Makkah, unta-unta orang Quraisy, unta-unta orang Makkah digembalakan, ya, di luar Makkah. Kemudian diambil oleh pasukan Abraha. Nah, di antara unta tersebut ada 200 unta milik Abdul Muttalib. Sampai berita tersebut kepada Abdul Muttalib. Kemudian Abraha mengirim orangnya kepada Abdul Muttalib ibn Hashim dan sampaikan kepada kepala suku Quraisy itu, yaitu Abdul Muttalib. Demi Allah, wallahi, di sini mereka bersumpah juga ya. Jadi orang-orang Nasara mereka sering juga menyebut nama Allah, Bismillah, kemudian wallahi, ya. Karena itu sesembelihan orang-orang Nasrani halal bagi kaum muslimin. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum." Dan ta'am di sini makanan memang disebut, ditafsirkan oleh Abdullah ibn Abbas, aidzabaihuhum, sesembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian. Yahudi, Nasrani, karena ajaran mereka dalam menyembelih itu tetap harus mengucapkan apa? Bismillah. Berapa banyak hadis datang dari Nabi SAW, beliau mendatangi undangan orang-orang Yahudi yang dihidangkan pada saat itu apa? Kambing.
Ya, kambing, sampai Rasulullah diracun pun karena makan kambing yang dibuat oleh orang Yahudi. Jadi sesembelihan ahlul kitab itu halal. Ya, sesembelihan ahlul kitab itu halal. Kemudian ada pertanyaan, oh beda ahlul kitab dulu sama ahlul kitab sekarang. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya ahlul kitab dulu sama ahlul kitab sekarang? Kalau ahlul kitab sekarang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, ya ada Allah sendiri sebut Nabi Isa itu adalah Allah. Nabi Isa itu adalah anak Allah. Nabi Isa itu satu di antara yang tiga. Mereka musyrik, mereka kafir, orang Nasrani. Yahudi pun demikian juga. Allah mengatakan bahwasanya orang Yahudi, mereka itu mengatakan Uzair anak Allah. Wa qalatil Yahud Uzair ibnullah. Dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang sekarang mengatakan, oh beda orang Nasrani sekarang mereka menyembah berhala. Dari dulu pun mereka menyembah berhala. Dari dulu pun mereka menyembah berhala. Allah sebut dalam Al-Quran, wa yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang-orang ahlul kitab, mereka mengambil agama mereka dengan jibt, yaitu sihir-sihir, dan taghut, ya, berhala-berhala, ya seperti salib-salib, kemudian patung-patung yang ada di rumah-rumah mereka, yang ada di gereja-gereja mereka, itu sudah ada sejak dulu. Sama saja. Ya walaupun sebagian mengatakan berbeda, tetapi yang rajih wallahu alam tetap ahlul kitab zaman dulu sama dengan ahlul kitab zaman sekarang. Yang jelas mutamassik bidini. Ya. Ahlul kitab yang mereka berpegang dengan agamanya, bukan hanya sekadar Kristen atau Yahudi kayak gitu enggak, tetapi yang mereka yang berpegang dengan agamanya baru halal sesembelihannya. Ya, tapi kalau yang apa namanya, yang nggak ngertinya, yang fasiknya, yang asinya, mereka nggak tahu juga mungkin cara penyembelihan secara agama mereka. Seperti halnya seorang Muslim boleh menikahi Yahudiyah atau Nasraniyah, kan begitu? Dan tidak sebaliknya, seorang Muslimah tidak boleh menikahi Yahudi atau Nasrani. Dalam Al-Quran boleh seorang Muslim menikahi Yahudiyah atau Nasraniyah, tetapi apa? Yang afifah, yang dayyinah, bukan fasikot, bukan wanita-wanita fasik, peminum khamr, enggak, penari-penari, enggak. Yang afifah, yang dia menjaga kehormatannya, kayak biarawatinya lah. Nah itu yang boleh dinikahinya oleh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Ya. Nah maksudnya di sini Abraha mengirim pesan kepada orangnya untuk disampaikan kepada Abdul Muttalib. Ya, wallahi ma nuridu harbahu wa ma lana bidzalika min taqah. Afan. Yang sebelumnya. Ya. Naam, annal malika lam yaji likitalikum illa an tasuddu 'anil bait. Bahwasanya raja kami yaitu Abraha tidak sedikit pun berniat untuk memerangi kalian kecuali kalian menahan, ya, kecuali kalian memang menahan mereka untuk menghancurkan bait, untuk menghancurkan Ka'bah, kami akan perangi kalian. Ya. Kemudian dijawab oleh Abdul Muttalib, kami pun tidak mau berperang dengannya karena kami tidak punya apa? Kemampuan juga untuk itu. Dan ini adalah rumah Allah, rumah kekasihnya Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melindunginya. Ya. Nah, jadi oleh Abdul Muttalib dibiarkan. Ya, kemudian pergilah Abdul Muttalib ini kepada Abraha. Ketika Abraha melihat Abdul Muttalib, ajallahu mengagungkannya, memuliakan Abdul Muttalib. Wa kana Abdul Muttalib rajulan jasiman hasanul mandhar. Abdul Muttalib itu orang yang tegap, ya, postur tubuhnya bagus, jasim, hasanul mandhar, enak dipandang, ganteng. Ya, Abdul Muttalib ini. Bahkan keturunannya seperti itu, keturunannya Abdul Muttalib. Siapa diantaranya yang termasuk yang paling ganteng dari anak-anak Abdul Muttalib? Abu Lahab. Ya, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, sudah kita bahas kan?
Abu Lahab itu julukan bukan setelah Rasulullah diutus kemudian dijuluki dia dengan api yang lahab ini kan apa? Api ya. Tetapi karena ketampanannya, karena kegantengannya, sampai salah seorang sahabat pada saat itu dia masih kecil, haji bersama ayahnya, melihat Rasulullah SAW berdakwah dari satu kemah ketika musim haji, dari satu kemah ke kemah lain, dan berkata, wahai ayah, siapa itu yang pergi dari satu kemah ke kemah lain? Dan siapa yang di belakangnya? Orang tua yang selalu mengikutinya, dan orang tua tersebut sangat tampan. Gak dibilang Rasulullah lebih sangat tampan di sini. Kata sahabat kecil tersebut, orang yang kakek tua yang mengikuti orang tersebut sangat tampan. Nah, Abu Lahab. Ya, tapi apa gunanya tampan kalau seandainya tidak dayyin, tidak memegang apa? Agama, tidak berislam. Nah, di sini Abdul Muthalib seorang yang mempunyai wibawa, dia pun terlihat memiliki haibah, karisma, sampai turun Abraha dari singgasananya dan duduk di permadani bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abraha bilang ke penerjemahnya, sampaikan kepada dia, apa keperluanmu datang ke sini? Kata Abdul Muthalib, tujuanku adalah agar engkau mengembalikan 200 ekor unta yang engkau ambil dariku. Abdul Muthalib sampaikan kepada dia, laqad kuntu a'jabatni hina ra'aituka. Aku tadi sudah terkagum-kagum melihat engkau. Ya. Tsumma qad zahadtu fika hina kallamtani. Tetapi aku langsung ternyata bagaimana rasanya, dikira orang hebat, dikira orang berakal. Ternyata datang ke sini cuman untuk onta. Ya. Itu kalimni fi mi'ati ba'iri asabtu halak. Engkau datang kepadaku untuk meminta 200 ekor unta yang aku ambil darimu, dan engkau biarkan masjid yang itu adalah agamamu, agama bapak-bapakmu, dan aku datang untuk menghancurkannya, dan engkau tidak berbicara sedikit pun tentang itu. Ya, kata Abdul Muthalib, aku yang punya 200 ekor unta itu. Sedangkan Ka'bah ada yang punyanya. Dan dia yang akan melindunginya darimu. Dia yang akan menahannya darimu. Qal ma kana liyamtani' minni. Enggak, dia enggak akan bisa menahanku. Qala anta wadak. Ya. Engkau ataupun Tuhanmu itu. Dia tidak akan bisa menahanku. Kemudian pergilah Abdul Muthalib dengan orang-orang atau kepala-kepala suku Arab pada saat itu dan menawarkan kepada Abraha 1/3 harta Tihamah. Tetapi syaratnya pulang ke Yaman, urungkan niat untuk menghancurkan Ka'bah. Ini udah lumayan ya. 1/3 harta Tihamah akan kami berikan, seluruh kepala suku berkumpul sepakat 1/3 harta Tihamah. Tihamah itu jadi kayak gini. Jadi ada Tihamah, ada Hijaz, ada Najd. Itu jazirah Arab seperti itu. Tihamah itu kalau sebelah barat. Tihamah itu jazirah Arab yang sebelah barat. Di Hijaz itu artinya di blok. Hajaz, blok. Kalau misalnya seseorang dia sholatnya di situ aja, itu namanya di Hajaz. Ya, nggak boleh ada di tempat itu kecuali hanya dia. Itu bahasa Arabnya Hijaz, Hajaz. Nah, di blok Tihamah dengan Najd oleh Hijaz. Hijaz ini apa yang membloknya adalah Madinah dan Makkah. Di sebelah timurnya itu adalah Najd. Jelas ini ya. Nah ini untuk istilah Jazirah Arab seperti itu. Ada Tihamah, ada Hijaz, ada Najd. Nah ini Tihamah. 1/3 harta Tihamah untuk kalian, tapi syaratnya kalian pulang. Nah, fa'aba alaihim wa radda Abraha ala Abdul Muthalib ibilahu wa raja Abdul Muthalib ila Quraisy famarhum bil khuruj min Makkah wa tahassun fi ru'usil jibal takhawufan alaihim min ma'aratil jaysh. Kemudian ditolak itu oleh Abraha
Dan Abdul Muthalib mengambil untanya, pulang Abdul Muthalib ke Quraisy dan memerintahkan mereka untuk keluar dari Mekah dan mengambil perlindungan diri di gunung-gunung sekitar Mekah, karena Mekah itu adalah lembah. Ya, kalau Bandung ini terlalu luas ya, Mekah itu kecil. Ya, lembah Bandung ini lembah juga karena Bandung ini dikelilingi oleh gunung-gunung, dikatakan Bandung ini lembah. Ya, dan Mekah itu lembah, maka dikatakan ahlul wadi, yaitu orang lembah. Baik, karena dikelilingi gunung. Yang paling terlihat jelas kota Mekah itu adalah di Jabal Nur, di Gua Hira. Di Jabal Nur, di Gua Hira, Rasulullah SAW beliau ketika menyendiri di Gua Hira itu sambil memandang Mekah. Ya, baik. Nah, Abdul Muthalib memerintahkan orang-orang Quraisy mereka pergi ke gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah, berlindung fi ru'usil jibal, di puncak-puncak gunung, khawatir apa yang diperbuat oleh pasukan Abraha pada saat itu. Kemudian Abraha mengambil lingkaran pintu Ka'bah, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan ada syairnya meminta agar Allah Subhanahu wa taala melindungi rumahnya, ya. Dalam riwayat yang lain Abdul Muthalib mengatakan, "Ya Allah, andaikan engkau hancurkan rumahmu sekarang ini, maka engkau tidak lagi disembah selamanya." Abdul Muthalib tidak mendatangi 360 berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi Masjidil Haram itu dipenuhi dengan 360 berhala. Ya, banyak patung-patung, banyak berhala-berhala. Itu semua tidak dilihat oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib langsung di saat terdesak, di saat darurat, di saat keadaan terjepit seperti itu, yang dia ingat hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah orang-orang kufar Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy. Ya, wa idza masahumud durru fil barri dhalla man tad'una illa iyyah. Ketika mereka mendapatkan ombak yang berkecamuk di lautan, terombang-ambing mereka, dhalla man tad'una illa iyyah. Lupa semua sesembahan yang kalian sembah itu kecuali hanya kepada Dia saja yang kalian ingat. Allah saja yang kalian ingat. Ya. Nah, di saat terjepit yang mereka ingat hanya Allah. Mereka ikhlas, mereka bertauhid dalam tauhidul uluhiyah ketika apa? Terjepit, dan itu pun menjadi sebab Allah kabulkan doa mereka. Itu ingat ya. Jadi sekalipun seseorang dia dalam keadaan maksiatnya sudah sangat parah, jangan ada kecil hati untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang paling besar adalah syirik. Ketika seorang musyrik sekalipun dia berdoa hanya kepada Allah dengan ikhlas, dia bertauhid, pada saat itu Allah kabulkan doanya. Ya. Ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih ibn Utsaimin rahimallahu taala. Berdalil dengan 2 ayat. Ya, di antaranya ayat yang Anda bacakan barusan tadi. Ya, taib. Seorang musyrik saja dikabulkan doanya di saat dia hanya berdoa kepada Allah dan dengan ikhlas dia berdoa. Taib. Apalagi seorang muslim sekalipun dia fasik, tentunya Allah akan lebih kabulkan doanya ketika dia bertauhid, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Taib. Nah ini kemudian falamma isbaha Abraha tahayya lidkhuli Makkah. Di subuh harinya Abraha sudah bersiap untuk masuk Mekah. Wahaya filahu wa kana ismu Mahmudan, dan dia sudah mempersiapkan gajah terbesarnya yang bernama Mahmud. Jadi jangan baper ya, yang namanya Mahmud ya. Tapi ini nama gajah yang paling besar yang dimiliki oleh Abraha pada saat itu. Namanya Mahmud. Taib. Dipersiapkan Mahmud untuk menghancurkan, dipersiapkan Mahmud untuk bersiap pergi ke Ka'bah pada saat itu. Ini jaraknya udah dekat nih. Di antara Muzdalifah dengan Mina.
Muzdalifah, Mina, kemudian Masjidil Haram, cuman beberapa kilometer lagi, nggak jauh lagi. Ya, kemudian sudah siap nih, sudah berdiri nih gajah-gajah, dibisikin sama Nufail bin Habib tadi. Ada Nufail bin Habib tadi kan ya, orang suku Khath'am yang menghadang Abraha, ya ditawan kemudian jadi penunjuk jalan ke Mekah. Nah, Nufail bin Habib membisiki Mahmud tadi dan berkata, udah engkau duduk lagi wahai Mahmud. Mahmud, engkau duduk lagi. Ya. Ubruk Mahmud. Duduk lagi engkau Mahmud. Dan kembalilah engkau dengan baik. Dari mana engkau datang, kembalilah engkau ke sana. Sesungguhnya engkau di negeri Allah yang suci. Ya. Kemudian duduk langsung Mahmud yang sudah berdiri, duduk dia Mahmud ini. Kemudian Nufail bin Habib, dia pergi ke atas gunung. Ya, mereka pukul gajah-gajah mereka sampai kepalanya pun dipukul. Ya, dengan berbagai macam cara mereka berusaha untuk memberdirikan gajah, tidak mau. Ketika dihadapkan ke Mekah, langsung berdiri, langsung mau berlari ke sana. Dihadapkan ke Syam, mereka mau berlari. Dihadapkan ke timur, mereka pun berdiri juga, mereka mau lari juga. Ketika dihadapkan ke Mekah, mereka langsung duduk. Di saat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala kirim burung-burung yang berbondong-bondong minal bahr, dari laut. Ya. Bukan nama burung tersebut ababil. Ababil adalah gerombolan atau kumpulan dari burung-burung. Nah, baru kita baca insyaallah. Dan masih ada sisanya di sini. Kemudian burung tersebut membawa 3 batu, 2 batu di cakarnya, 1 batu di paruhnya. Kemudian dijatuhkanlah batu-batu tersebut ke pasukan Abraha. Ada yang langsung mati di tempat, ada yang matinya dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Ya. Baik. Minhum man halaka sari'an, ada yang mati cepat, ada yang tatasaqat, yaitu apa namanya? Berjatuhan daging-dagingnya. Pergelangan tangan jatuh, kemudian sikunya lepas, kemudian lengan lepas, kaki lepas, sampai kepala lepas. Ya, adwan. Nah, dan Abraha seperti itu, tidak langsung Allah matikan dengan cepat. Tetapi Allah ingin azab Abraha dengan dijadikan tubuh Abraha itu lepas satu persatu sampai di negeri Qath'am barulah mati Abraha tersebut. Ya, dalam riwayat yang lain sampai ke negeri Son'a. Allah jadikan persendi. Anmulah itu ini. Sendi ini ya, anamil. Ujung-ujung jari. Taib. Rasulullah SAW ketika beliau berzikir setelah selesai sholat itu, ya'khudh anamilah. Beliau mengambil ujung jari beliau. Bagaimana mengambil ujung jari? Ya, ada yang mengatakan mengambil itu seperti ini. Ada yang mengambil kayak gini. Jadi mengambil. Subhanallah. Seperti itu caranya. Ya, ya'khudh anamilah. Itu dari sisi bahasa ya. Nah jadi persendi jemari, kaki, tubuh Abraha lepas satu persatu sampai ke Son'a. Dia seperti anak burung. Kalau anak burung kan nggak utuh ya, kelihatan bulunya cuma satu-satu, dia sudah kurus kering kayak seperti itu. Nah kemudian tidak lama dari itu matilah Abraha. Nah, alhamdulillah kita masuk pada ayat yang disebutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak melihat bagaimana perbuatan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan gajah?
Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kekuatannya, ya, maharajanya, maha mengalahkannya. Bagaimana alam semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada pasukan yang mau menghancurkan rumahnya. Itu zahirnya buruk enggak? Zahir awalnya apa? Suatu keburukan. Ketika seseorang tertimpa sakit, itu zahirnya buruk enggak? Adalah suatu keburukan. Tetapi setelah itu Allah perlihatkan kuasanya. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, binasakan mereka dengan hal-hal yang itu di luar kejadian biasa, bukan dengan peperangan, tetapi dengan burung yang membawa batu. Diriwayatkan sijil di sini adalah neraka, ya, batu yang sangat panas, sampai ketika terkena batu tersebut di kepala pasukan Abraha, itu langsung keluar ke duburnya. Saking panasnya batu tersebut. Ini hal-hal yang apa? Hal-hal yang luar biasa, bukan biasa mereka lihat setiap harinya seperti itu. Nah, jadi menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang besar di balik makar mereka orang-orang yang mau menghancurkan Ka'bah. Allah perlihatkan bagaimana Allah melindungi rumahnya. Nah, seperti itulah. Ya, jadi apapun bentuk musibah, sebenarnya ada hikmah di balik musibah tersebut. Ya. Wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak kembali kepada engkau ya Allah. Baik buruknya takdir itu dilihat dari sisi hamba. Dilihat dari sisi Allah, semuanya itu baik. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang buruk. Dilihat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sisi orang hamba memang ada keburukan. Sakitlah dia, seorang anak misalnya dia diinfus, buruk. Ada besi, jarum besi dimasukkan ke tangannya, buruk nggak itu? Buruk sebenarnya. Tetapi ada hikmah nggak dibalik itu agar si anak sehat. Dikasih nutrisi, dikasih vitamin, dikasih cairan, ya. Nah, jadi buruknya sesuatu itu dilihat dari sisi makhluk. Buruknya takdir, ketetapan takdir itu dilihat dari sisi makhluk. Dilihat dari sisi Allah semuanya adalah baik. Baik. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Bagaimana Abraha atau bagaimana Abdul Muttalib, seorang musyrik, dia betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak kaum muslimin jauh lebih lemah keyakinannya dibanding seorang musyrik ini. Lemah keyakinannya dibanding musyrik Abdul Muttalib ini. Dia tidak percaya kepada Allah akan rizkinya. Dia tidak percaya kepada Allah bagaimana nanti kalau dia keluar pekerjaan yang haram, entah riba kah itu, entah di sana khamr kah yang dia jual, entah di sana ada muamalah-muamalah yang tidak disyariatkan, yang diharamkan dalam Islam. Ketika para sahabat mereka memilih Islam, apakah semua kemudian langsung mereka senang? Ini masuk Islam nih. Abdurrahman ibn Auf, Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, mereka masuk Islam. Apakah langsung mereka mendapatkan hasil dari hijrah mereka itu? Berapa lama mereka mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala setelah itu? Selama 3 tahun dari tahun 7 Hijriah sampai 10 Hijriah enggak ada yang mereka makan. Enggak ada yang mereka pakai. Mereka makan rumput. Mereka makan rumput sampai kami buang kotoran sebagaimana kambing buang kotoran, kata mereka. Yang tidak pernah dimakan oleh manusia pada saat itu kami makan. Kulit kami makan. Oh, di Indonesia mah kulit mah dimakan, tentunya dorok-dok menjadi makanan istimewa. Tapi dulu nggak pernah kami makan itu. Ya, itu kami makan. Kami kencing, kok suaranya beda nih, jatuhnya air itu beda. Pas dilihat, oh ini kulit binatang. Disikat, kemudian dimasak. Bagi mereka itu sesuatu yang tidak pernah dimakan sampai kami makan itu. Ya, selama 3 tahun, bayangkan. Ini baru hijrah setahun 2 tahun, kesusahan. Wah, balik deh ini. Riba lagi nih. Ya, mereka sampai terusir.
Mereka di Madinah menjadi ashabus suffah, nggak ada keluarga mereka di Madinah, nggak ada rumah mereka di Madinah, bertahun-tahun mereka seperti itu. Ya. Dan mereka yakin rizki yang Allah janjikan itu jauh lebih besar daripada dunia, yaitu al-iman, yaitu hidayah, yaitu tauhid, yaitu ukhuwah Islamiyah. Itu lupa. Dan mereka menyangka bahwasanya rizki Allah itu adalah harta, adalah uang, adalah rupiah, adalah harta, adalah rumah, kendaraan mewah. Itu menurut mereka rizki tersebut. Rizki Allah jauh lebih besar daripada itu. Ya, Islam, iman, tauhid. Tetapi mereka tidak melihat itu sebagai anugerah yang sangat besar, karunia yang sangat besar. Ini karena tidak sabarnya mereka yang hijrah, sehingga mereka, dan karena kejahilan juga, tidak belajar mereka setelah mereka hijrah tersebut, tidak sedikit juga mereka yang kembali. Untuk hijrah mudah, banyak orang yang seperti itu. Tetapi istiqomah di atas hijrah itu yang sedikit. Istiqomah di atas hijrah itu yang sedikit. Untuk mereka yang hijrah beralih, balik lagi, beralih lagi, balik lagi, itu banyak. Ya. Tetapi yang istiqomah di atas tauhidnya, di atas sunnahnya, ya, dia meninggalkan perkara yang haram tersebut karena Allah Subhanahu wa taala, dan dia menahan dirinya untuk tidak kembali lagi terjerumus dalam perkara-perkara tersebut, itu yang sedikit. Tuntutan istri lah, tuntutan mertua lah, tuntutan ibu kandung sendirilah. Taib. Abdul Muttalib dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya Ka'bah itu ada yang punyanya, itu urusan engkau dengan dia. Kalau unta ini itu punya aku mau ambil dari engkau. Ya. Kalau Ka'bah ada yang punyanya, urusan engkau dengan dia. Taib. Nah, ini yang bisa kita ambil hikmah dari kisah ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Banyak. Ya, kejadian-kejadian tadi kayak kita lihat bagaimana gajah aja bisa apa tadi? Gajah aja bisa diam tuh. Enggak mau dia menyerang Ka'bah. Gajah, manusia. Ketika ada orang yang mencela kita, ketika ada orang yang mengganggu kita, ketika ada orang yang mendolimi kita, mengkhianati kita, mengambil harta kita, kemudian merusak kehormatan kita, bahkan sampai ke tingkatan fisik, itu semua adalah ketetapan Allah. Allah yang menghendaki itu terjadi. Andaikan Allah tidak menghendaki, tidak mungkin itu terjadi pada kita. Lihat siapa yang menggerakkan mereka. Lihat siapa yang menghendaki mereka melakukan itu. Allah Rabbul Alamin. Lihat perbuatan Allah kepada kita. Jangan melihat perbuatan makhluk kepada kita. Dengan itu kita mudah untuk bersabar menghadapi kedoliman manusia. Jelas ini semua? Ya. Nah, gajah, Allah jadikan dia bisa untuk bergerak ke arah manapun kecuali ke arah Ka'bah. Demikian pula manusia. Gak akan ada orang yang bisa mencaci kita, mencela kita kalau Allah tidak kehendaki. Bisa kontan dia bisu pada saat itu juga. Bisa kontan mati dia pada saat itu juga. Lumpuh dia pada saat itu juga. Bisa gak? Bisa, ada saja hal-hal yang gak bikin dia bisa mendekati kita, ada. Kalau itu terjadi pada kita, itu semua adalah perbuatan Allah. Lihat siapa yang menggerakkan mereka kepada kita. Bukan Jabriyah ini, kita punya kehendak. Mereka punya kehendak, betul. Tetapi ingat, apa yang mereka lakukan kepada kita, dari keburukan, apapun musibah, itu semua karena dosa yang kita perbuat juga. Pernah kita melakukan hal tersebut kepada orang lain. Sehingga Allah menjadikan ada orang yang mengganggu kita, menyakiti kita. Intinya, alam semesta ini di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makar mereka dalam kegagalan? Gagal total. 60.000 pasukan. Bawa gajah lagi. Semua suku-suku yang menghadang habis. Kira-kira 90% atau 90% akan diperkirakan berhasil nggak untuk menghancurkan Ka'bah? Diperkirakan berhasil nih. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Manusia. Berapa jumlah mereka? Malakul maut saja ketika ditiup wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Mati semua yang ada di bumi, mati semua yang ada di 7 lapis langit. Mati semua oleh satu malaikat Allah, malakul maut.
Ini bukan Allah mewakilkan makhluknya yang lemah, malaikat, malakul maut untuk mencabut nyawa seluruh makhluk tersebut. Berapa ada makhluk pada saat itu di dunia? Berapa jumlah manusia yang ada di dunia? Berapa jumlah jin? Berapa jumlah binatang? Berapa jumlah serangga? Berapa jumlah bakteri? Semuanya itu yang bernyawa habis semuanya oleh malakul maut. Berapa jumlah malaikat yang ada di langit pertama, kedua, ketiga? Berapa yang ada di Baitul Ma'mur? Berapa malaikat yang menarik neraka? 4,9 miliar. Semua itu dalam sekejap mati semua oleh malakul maut. Siapa yang tersisa sekarang ini wahai malakul maut? Yang tersisa engkau. Jibril, Mikail, Israfil dan aku. Matikan mereka itu. Matikan Jibril, Mikail, Israfil. Dimatikan oleh malakul maut. Siapa yang tersisa lagi? Hanya engkau dan aku ya Allah. Matilah engkau wahai malakul maut. Alam yaj'al kaidahum fi tadid. 60.000 orang. 60.000 orang enggak berbanding dengan apa? Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Subhanahu wa taala kirim untuk mereka burung yang berbondong-bondong. Ya, kumpulan burung-burung. Tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempar mereka dengan batu dari neraka. Baik. Kepala orang tembus, perut orang tembus, gajah yang dibawanya pun mati. Tetapi burung yang kecil yang dianggap lemah ini dia bisa mengambil apa? Dia bisa mengambil batu dari neraka tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Ya, dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha, melakukan sebab, melakukan usaha, dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tinggalkan sebab. Jangan pula hanya bertawakal kepada Allah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yurzaqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal dengan sebenar-benarnya seperti seekor burung dia bertawakal, maka Allah akan berikan kalian rizki seperti Allah memberikan rizki kepada seekor burung tersebut. Pergi dari sarangnya dalam keadaan lapar, dalam keadaan kosong perutnya, kembali ke sarangnya dalam keadaan penuh perutnya. Ya, bertawakal. Burung dia nggak belajar, nggak apa namanya, nggak selesai kuliahnya dia. Burung ini pergi setiap harinya dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh kan. Nah, lihat bagaimana burung, dia bukan hanya sekedar bertawakal kepada Allah, tetapi burung pun dia melakukan apa? Dia melakukan usaha, dia melakukan sebab. Dan semua kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, dengan lemparan batu tersebut, mereka ini bagaikan daun yang dimakan oleh ulat. Banyak. Kita nggak akan mengira karena sebab yang remeh, yang kecil bisa jadi itu menjadi sebab hancurnya satu negeri bisa. Ya. Bagaimana kaum Ad? Dia merasa paling hebat, paling kuat. Memang nggak ada orang manusia yang lebih kuat daripada kaum Ad, itu nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lam yukhlaq mithluha fil bilad, tidak diciptakan ada manusia seperti itu dimanapun. Kuatnya kaum Ad, tetapi Allah binasakan mereka dengan angin. Allah binasakan mereka dengan angin, makhluk yang tidak terlihat, yang tipis, yang ringan. Ya. Jangan seseorang dia merasa dirinya hebat, kuat, cerdas. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan batu Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka semua ini. Dan Allah bisa bikin orang tersebut mati pada saat itu juga. Ada yang matinya bertahap, ada yang sampai matinya ke Yaman tuh, coba tuh. Dari Hijaz, dari Mekah ke Yaman, naik mobil aja 2 hari 1 malam. Naik mobil aja 2 hari 1 malam. Dari sini 2 hari 1 malam sampai dari sini ke Pekanbaru ya. 1.400 km. Kemungkinan itu pakai tol. Nah, intinya perjalanan sangat jauh. Mati Abrahah di Yaman. Nah, barakallahu fikum.
Alhamdulillah. Nah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala untuk rumahnya, bagaimana bentuk juga Allah memuliakan Quraisy, liila fi Quraisy. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Walhamdulillah, wassallallahu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.